Salah satu prinsip yang harus dilakukan dalam setiap pengendalian OPT adalah pengamatan secara berkala. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui intensitas dan penyebaran OPT sekaligus mengetahui agroekosistem lingkungan pertanaman. Dengan mengetahui intensitas serangan dan ambang toleransi serta data agroekosistem, maka keputusan pengendalian akan lebih baik. Hasil pengamatan tersebut dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan perlu atau tidaknya suatu pengendalian OPT dilakukan, metode pengendalian yang dipilih dan bagaimana cara aplikasinya. Dalam prakteknya, tidak mungkin bagi pengamat mengamati seluruh individu dalam populasi, tetapi pengamatan dilakukan pada sebagian kecil populasi yang disebut sampel. Informasi yang diperoleh pada sampel digunakan untuk menduga sifat populasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, sampel yang diambil harus dapat mewakili. Populasi sampel terdiri dari beberapa unit sampel. Jumlah unit sampel sering dinamakan sebagai ukuran sampel. Misalkan kita ingin mengetahui populasi hama atau kerusakan tanaman dalam satu daerah yang luasnya 1 hektar, sebagai unit sampel ditetapkan tanaman tembakau. Jumlah tanaman tembakau yang diamati 25 tanaman. Hal ini berarti unit sampel adalah tanaman dan ukuran sampel 25. Ada prinsip atau terminologi yang perlu diperhatikan dalam melakukan teknik pengamatan dan pengambilan sampel yang dilakukan, yaitu praktis dan dapat dipercaya. Praktis berarti metode pengamatan yang dilakukan sederhana, mudah dikerjakan dan tidak memerlukan peralatan dan bahan yang mahal, dan sedapat mungkin tidak mengambil waktu lama. Dipercaya berarti metode tersebut akan menghasilkan data yang dapat mewakili atau menggambarkan secara benar tentang sifat populasi sesungguhnya. Pengamatan yang dilakukan oleh petugas pengamat dan petani, umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu pengamatan tetap dan pengamatan keliling atau patroli. Petani dengan regu pengendali hama penyakit, atau RPHP, atau regu pengendali OPT, idealnya melakukan pengamatan tetap pada lahan miliknya atau milik anggota kelompok tani. Sedangkan petugas pengamat, karena keterbatasan jumlah, tenaga maupun operasionalnya, cukup melakukan pengamatan keliling atau patroli. Dari hasil pengamatan tetap oleh petani maupun RPHP diperoleh data yang lebih kualitatif mengenai jenis, macam OPT, lokasi dan keadaan umum seperti hujan, kekeringan dan seterusnya. Jika pengamatan tetap ini dilakukan secara kontinu dari waktu ke waktu, dapat diperoleh gambaran tingkat serangan. Sedangkan pengamatan keliling atau patroli yang dilakukan petugas pengamat dilakukan untuk mengetahui tingkat serangan OPT pada waktu dan tempat tertentu saja. Jika suatu tanaman pada areal pertanaman menunjukkan gejala terjadinya serangan OPT. Dalam prakteknya, jika ditemukan gejala serangan OPT, bisa saja hasil pengamatan keliling tersebut disampaikan ke petani pemilik lahan, untuk dilakukan pengamatan tetap pada lahan tersebut untuk dicatat perkembangannya. Pengamatan dan monitoring hama dilakukan secara rutin dan harus terorganisir dengan baik. Metode pengambilan sampel perlu dikembangkan agar data lapangan yang diperoleh dapat dipercaya secara statistik dengan cara pengumpulan data yang mudah dikerjakan. Berikut ini adalah tabel pengamatannya. Contohnya adalah pada ulat Helicoverpa. Ini pakai metode kerusakan tidak mutlak. Ya, ada skala-skala kerusakannya 0, 1, 3, 5, 7, sampai 9. Dan ini ada rumusnya, rumus kerusakan tidak mutlaknya. Yang dari
skala 0 itu tidak ada kerusakan tanaman, kemudian kalau 1 itu adalah antara 1 sampai 20% kerusakan daun atau kerusakan pada bagian tanaman, 3, 5 dan seterusnya sampai 9. Jadi tinggal dicentang di kolom-kolomnya mana bagian-bagian tanaman mana yang menunjukkan skala tertentu di situ. Ini adalah jumlahnya. Sudah ada formulasinya, ada rata-rata dan persentase. Nah, jadi kerusakan tidak mutlak adalah kerusakan pada tanaman atau bagian tanaman oleh serangan OPT, tetapi tanaman tersebut masih dapat menghasilkan atau masih bisa dijual. Kemudian ada kolom kerusakan mutlak. Kerusakan mutlak itu parameternya adalah tanaman terserang atau tidak terserang. Rumusnya sudah tunjukkan tadi. Jadi tinggal mencentang saja mana yang terserang dan tidak terserang. Tabel pengamatan mutlak dan tidak mutlak ini dilakukan oleh petani pemilik lahan, idealnya oleh petani pemilik lahan atau petani pengamat atau pada peta khusus gitu ya. Nah, ini jadi kerusakan mutlak adalah kerusakan pada tanaman dan dianggap tanaman tersebut tidak dapat menghasilkan. Ini adalah form atau tabel pengamatan untuk pengamatan keliling atau patroli, biasanya yang dilakukan oleh petugas-petugas pengamat atau petugas-petugas di lapangan. Ini contoh-contoh OPT-nya, ada beberapa OPT, nanti bisa ditambahkan misalnya ada temuan OPT lain berdasarkan subblok pengamatannya. Ada misalnya tanaman contohnya atau unit sampelnya ada 25 tanaman, kita isi sampai 25 tanaman. Sama dengan tadi, tinggal dicentang saja atau diberi tanda V di kolom ini. Kemudian yang 3 terakhir itu ada rata-rata, jumlah, dan persentasenya. Nah, ini keterangannya ya. Jadi pengamatan keliling atau patroli bertujuan untuk mengetahui dan menghimpun informasi tentang luas tanaman terserang dan seterusnya. Ini tadi sudah disampaikan di pembukaan. Jadi informasi dari hasil pengamatan keliling ini bisa disampaikan ke petani pemilik lahan untuk dilakukan pengamatan tetap. Dan di bawah itu adalah rangkumannya, ada persentase tanaman terserang dan luas serangan per subbloknya. Luas serangan efektif per subblok itu tergantung dari luas subblok yang diamati. Jadi tinggal dikalikan antara persentase luas serangan dengan luas serangan pada subblok ini. Misalnya luas yang diamati adalah 1 hektar, berarti ya tinggal dikalikan 1 hektar saja. Ya, ini misal 1 ya tinggal 1, atau misalnya luasnya nanti 5 atau berapa ya tinggal dikalikan aja sebagai faktor pengalinya gitu ya.
Selanjutnya adalah rangkuman dari hasil pengamatan di 5 subblok pengamatan. Jadi ada 5 subblok pengamatan, subblok 1 sampai subblok 5. Kodenya S1 sampai S5. Ini S3, 4, dan ini 5. Kemudian ada rangkuman per tiap subblok, dan dari kelima itu nanti kita bikin resumenya atau bikin rata-ratanya. Nah, ini tadi yang luas pengamatannya. Jadi misalnya luas pengamatan per subbloknya itu 25 hektar, ya tinggal dikalikan aja 25 hektar, 25 kali persentase tanaman terserangnya. Dan ini adalah kolom rata-rata dari kelima subblok tersebut. Jadi ada persentase tanaman terserang, luas efektif per subblok, kemudian luas total serangan, kemudian ada intensitas serangan yang secara kualitatif dinyatakan dengan berat ringan, itu ya. Rata-ratanya ini semua sudah ada persamaan Excelnya, jadi sebenarnya tinggal mencentang saja di subblok itu, nanti otomatis angkanya itu akan muncul di sini semua. Kemudian ini soal intensitas serangan yang secara kualitatif dinyatakan dengan berat ringan. Jika misalnya contohnya ini Helicoverpa atau pengerek atau ulat daunnya itu ambang ekonominya 20%, ya tinggal dimasukkan 20%. Atau kalau misalnya datanya atau ambang ekonominya 10%, ya tinggal diganti yang 10%-nya itu ya. Nah, ini contohnya ini 20%, ya misalnya diganti 30% gitu. Nah, ini jadi Bapak Ibu tinggal menentukan saja tadi, selain tanda serangan tinggal mencentang serangan, kemudian mengisi atau mengganti ambang ekonomi atau batas OPT itu dinyatakan ringan atau beratnya. Misalnya ini 5% ya. Ini kan jadi berat gitu ke 5%, karena di atasnya saja sudah 32% hasilnya, otomatis yang lainnya juga berat gitu. Nah, kita kembalikan saja atau kita coba ganti misal 4,5%. Nah, masih berat. Kemudian ada kolom frekuensi serangan dan proporsi serangannya. Frekuensi serangan menunjukkan berapa serangan berat itu muncul di tiap subblok per subblok ya, dan berapa serangan ringan itu muncul di subblok gitu. Jadi misalnya seperti ini, ada di Helicoverpa itu yang beratnya cuma muncul 1 kali, maka di situ di kolom frekuensi dan proporsi itu pasti muncul 4 untuk ringan dan 1 yang berat gitu ya. Tapi kalau semuanya jadi berat ya otomatis 5 dan 0 gitu.
pembahasan tentang proporsi dan frekuensi itu ada di video-video kami di sebelumnya ya, di pengamatan OPT sebelumnya, bisa ditelusuri di situ. Di situ dijelaskan dengan lebih jelas atau lebih gamblang lagi, jadi tidak berulang-ulang kami jelaskan di sini. Kemudian untuk tanaman OPT tertentu yang sifatnya mutlak seperti virus itu ya, itu kan otomatis tanamannya dianggap tidak menghasilkan. Jadi ambang ekonominya satu atau ambang kendalinya satu. Jadi satu tanaman, bagian tanaman yang terkena serangan itu pasti dianggap berat. Kemudian ada luas serangan total. Nah, luas serangan total itu adalah persentase luas serangannya dikali luas serangan dikali luas pertanaman tembakau di kecamatan tersebut. Ya, ini misalnya persentasenya ini kalikan dengan luasnya. Nah, kemudian proporsi itu menunjukkan dari luas total serangan ini berapa proporsi ringan dan beratnya. Jadi maksud kolom proporsi itu seperti itu. Nah, ini sih misalnya luas serangan beratnya didapat sekitar 166, makanya proporsi yang beratnya adalah 20% dari 166 itu. Jadi jika ditambahkan antara luas serangan ringan dan luas serangan berat, hasilnya pasti di luas serangan total itu. Oke ya, nah ini kemudian sisanya tanaman tembakau itu ya tidak terserang atau sehat. Maksud sisanya itu adalah dari 850-an itu dikurangi 166 ya, artinya ada sekitar 700 atau 700-an hektar tanaman tembakau tersebut tidak terserang. Kemudian ada kolom rekapannya. Ini form atau tabel yang biasa kami laporkan ke instansi di atasnya. Nah, ini misalnya serangan beratnya ya tinggal dimasukkan aja ke situ ya. Tabel Excel ini nanti bisa di-download ya, baca di deskripsinya ada link downloadnya. Seperti biasa kita simpan di Google Drive, jadi aman untuk di-download Bapak Ibu. Ini nanti versinya kita pakai versi Office yang 90. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian sampling. Putri nu ngabeng-breng koneng megatan jalan kajapang Raden.
kita lanjut di pemetaannya ya. Kita langsung buka aja di ArcMap-nya, buka posisi itu lahan subbloknya. Ini misalnya kita sudah tentukan ada 5 subblok ini, jadi ada 2 subblok di satu desa. Ada satu desa yang mempunyai 2 subblok, ada satu desa lain sisanya 1 subblok. Ini seperti ini contohnya di Ketah ini, Kecamatan Suboh, ada 2 subblok. Pembuatan peta OPT ini juga sebelumnya sudah ada di video kami selanjutnya ya. Buka di playlist pemetaan OPT, di situ sudah dijelaskan lebih jelas juga cara pembuatan peta OPT. Kemudian kita buka tabel Excelnya untuk di join atau digabung dengan peta subblok pengamatan. Nah ini kolom subblok-subbloknya. Ini ada kolom yang menentukan intensitas serangan, persentase serangan. Kita yang seperti biasa yang kita masukkan adalah indikator kualitatifnya ya. Jadi yang ringan di subblok mana, yang berat di subblok mana. Misalnya sebagai pembedanya, yang ringan itu indikatornya 1, yang beratnya itu 2. Nilainya 2 itu berat. Simbologi warnanya, kalau yang ringan itu berwarna hijau, kalau yang berat itu merah. Jadi ada 1 subblok yang menunjukkan berat sesuai dengan contoh tadi di form pengamatan. Kemudian kita tambahkan peta-peta wilayahnya ya. Ini misalnya peta wilayah Kecamatan Suboh. Nah seperti ini. Nah dari wilayah Suboh yang seluas ini ya, mungkin sebaran datanya tidak sebaran samplingnya masih kurang terlalu menyebar gitu ya. Makanya di situ di form pengamatan itu atau di pendahuluan itu disampaikan bahwa idealnya petani-petani itu juga bisa mengamati lahannya sendiri. Nah hasil pengamatannya itu disampaikan nanti ke petugas penyuluh atau petugas lapangan untuk nanti dijadikan catatan laporan. Selanjutnya tinggal dilengkapi atribut-atribut peta seperti biasanya ya, tinggal grafik atau lainnya kita percepat aja di sini. Silakan buka playlist pemetaan OPT. Di situ sudah dijelaskan cukup jelas. Oke, kita lanjutkan saja ya ini.
biasakan menggunakan atribut-atribut tambahan untuk melengkapi peta yang kita buat ya. Jadi supaya informasi yang disampaikan itu lebih lengkap, dan untuk si pengambil kebijakan juga dia ada dasar-dasarnya gitu ya. Misalnya nanti kalau misal ada upaya pengendalian, dia bisa melihat data-data tabelnya atau data-data tabulasi angka-angka yang muncul di situ. Misalnya kita letakkan di sini saja tabelnya. Ini kita gabung aja ini di grup. Jangan lupa tambahkan atribut standar seperti arah utara, skala, dan seterusnya. Ini kalau misalnya dilihat dari representasi Google Earth atau petanya Google seperti ini ya. Jadi kalau misalnya posisi kita di kantor BPT ini di sini, Kecamatan Subo itu ternyata di sebelah timur, kira-kira 60 km ke arah timur BPT Situbondo. Ini yang warna kuning itu adalah Kecamatan Subo. Nah, ini yang paling utara itu adalah Kecamatan Ketah. Kecamatan Ketah, Desa Ketah. Kemudian ini adalah Buduan, dan ini Subo. Nah, sudah kelihatan situ. Kemudian kita munculkan sublok-subloknya. Nah, ini subloknya. Nah, jika misalnya hasil penentuan samplingnya dirasa kurang begitu menyebar di wilayah, jadi kita bisa dievaluasi lagi penentuan samplingnya, atau bisa jadi unit samplingnya diperlebar lagi, diperluas lagi. Nah, seperti ini ya. Ada satu di Desa Subo yang hanya satu sublok. Penentuan sublok ini juga sebenarnya berdasarkan populasi pertanaman tembakau di wilayah tersebut. Kemudian ini yang warna hijau itu adalah yang menunjukkan intensitas serangan ringan. Tadi hasil analisis spasialnya juga menunjukkan yang ringan itu di dua sublok di desa Buduan dan Subo, yang beratnya ada satu sublok di Desa Ketah gitu ya. Nah, ini jadi kita bikin dua seperti ini. Misalnya kita bikin dua seperti ini ya. Ada peta yang sebelah kiri ini adalah yang menunjukkan posisi subloknya, kemudian yang sebelah kanan ini adalah representasi dari sublok itu, hasil pengamatan di sublok itu di dalam areal desa. Seperti ini misalnya ya hasil akhirnya. Jadi tinggal tentukan saja mana yang cocok untuk wilayah Bapak Ibu sekalian.
Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Ini ada beberapa yang bisa dijadikan bahan diskusi. Sampai di sini dulu. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.